Selamat pagi buat Zania dan juga rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai diagnostik tes yang telah kami rancang, yaitu Fish and Chips untuk deteksi dini penyakit Alzheimer. Di sini kami dari Neurostic Team yang terdiri atas Jessica Angela dan Dinti Rizky Kinanti. Yang akan dijelaskan pendahuluan dari penelitian ini. Alzheimer atau AD merupakan penyakit terkait usia pada otak yang non-reversible dan terbentuk dalam jangka waktu yang panjang. Insiden demensia Alzheimer di seluruh dunia meningkat dengan cepat dan saat ini diperkirakan mendekati 50 juta orang yang didiagnosis dan dengan sebanyak 20,9 juta di Asia Pasifik, di mana terdapat penambahan 10 juta kasus setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri diperkirakan ada sekitar 1,2 juta orang dengan demensia Alzheimer pada tahun 2016 yang diperkirakan akan meningkat menjadi 2 juta di tahun 2030. Sebanyak 2/3 atau 75% kasus demensia merupakan Alzheimer yang terjadi pada usia di atas 65 tahun. Kasus kejadian meningkat pada wanita di usia atas 85 tahun dan orang dengan kasus familial. Deteksi Alzheimer secara konvensional dapat dilakukan dengan pengambilan CSF namun masih bersifat invasif. Faktor risiko dan mutasi gen. Patofisiologi dari Alzheimer yaitu pembentukan plak amiloid yang bersifat toksik akibat overproduksi amiloid beta. Kemudian, neurofibrillary tangles atau NFT yaitu akumulasi abnormal protein tau di dalam neuron. Kemudian Alzheimer dapat dibagi menjadi dua, yaitu early dan late onset. Pada early onset, umumnya Alzheimer terjadi pada usia 30 hingga pertengahan 60 tahun dengan prevalensi 6 hingga 16% dari keseluruhan penderita. Tipe ini dapat disebabkan oleh variasi pada gen APP, PSEN1 dan PSEN2. Sedangkan pada late onset terjadi pada usia di atas 65 tahun dan menyumbang hampir 94% dari total kasus Alzheimer, di mana dapat lebih beresiko bila terdapat mutasi pada gen APOE. Early onset dapat disebabkan oleh mutasi setidaknya salah satu dari 3 gen berikut yang diturunkan. Sebagai contoh yaitu penelitian oleh Gao et al. Pada tahun 2019 dengan subjek yaitu orang-orang di Asia Tenggara dan Asia. APP atau amyloid precursor protein pada kromosom 21 mengalami mutasi pada valin 669 menjadi leucin. APP akan mengalami pemotongan oleh gamma sekretase dan melepaskan amyloid beta. APP yang termutasi dapat melepaskan kelebihan amyloid. Kemudian presenalin. Presenalin merupakan subunit gamma sekretase. Presenalin 1 yang termutasi pada kromosom 14 yaitu valin 96 menjadi fenilalanin dapat menyebabkan peningkatan amyloid beta. Sedangkan presenalin 2 yang mengalami mutasi di kromosom 1 yaitu histidin 169 menjadi asparagin dapat meningkatkan pelepasan amyloid beta intrasel neuron. Pada late onset Alzheimer, gen yang berperan penting adalah APOE. Setiap orang memiliki 2 alel APOE, di mana terdapat 3 bentuk SNP dengan kemunculan yang bervariasi dari jarang dan hingga paling sering, yaitu APOE2. APOE2 berpotensi menurunkan risiko penyakit Alzheimer dan ditemukan pada 7% keseluruhan populasi. APOE4 merupakan isoform yang dapat meningkatkan risiko Alzheimer dan terasosiasi dengan late onset. Seseorang dengan satu alel APOE4 memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami Alzheimer. 15 hingga 25% orang membawa satu kopi APOE4 dan memiliki peningkatan risiko AD hingga 3 kali lipat. Sementara 2-3% orang membawa hingga 2 kopi alel APOE4, di mana risikonya meningkat hingga 8 kali. APOE3 merupakan alel normal yang netral terhadap Alzheimer dan ditemukan pada 79% populasi. Mutasi APOE4 ditemukan pada ekson 4 kromosom 19 pada residu arginin 112. FISH atau Fluorescence in situ hybridization merupakan teknik deteksi sequence DNA spesifik pada kromosom. Prosedur umumnya meliputi preparasi sel yang diimobilisasi pada glass site, enzymatic digestion untuk menghilangkan protein sitoplasmik dan kromosomal agar memudahkan akses probe ke DNA di nukleus, kemudian fiksasi dan dehidrasi sel dengan treatment alkohol atau formaldehid untuk menghentikan aktivitas metabolik dan menjaga struktur seluler, hibridisasi dengan probe, pencucian probe yang tidak terikat, dan imaging dengan fluorescence microscopy. Namun, protokol FISH memakan waktu yang lama, labor intensif, dan mahal karena protokol yang kompleks, kurangnya automasi protokol, kebutuhan jumlah reagen yang banyak, dan personel lab yang sudah harus di-training dengan baik. Tahap pre-enrichment juga sering diperlukan untuk aplikasi diagnostik klinis, sehingga semakin memperlama protokol. Tantangan ini telah memperlambat penggunaan FISH secara luas untuk diagnostik. Mentransfer protokol FISH ke dalam platform lab on a chip microfluidic dapat menawarkan solusi baru. Platform microfluidic menurunkan kebutuhan reagen, memperpendek waktu inkubasi dan keseluruhan protokol, dan memudahkan integrasi seluruh processing sampel ke dalam satu device. Chip-based analysis hanya membutuhkan 0,5 hingga 1 mikroliter probe,
sementara metode FISH konvensional memerlukan 10 kali lipatnya. Microfluidic chip-based FISH techniques mengurangi biaya hingga 10 sampai 20 kali lipat. Melalui FISH at Chips, kami mengintegrasikan metode FISH untuk deteksi dini Alzheimer ke dalam sistem lab on chip. Dengan harapan deteksi dini dan diagnosis akurat penyakit Alzheimer sangat penting untuk perawatan pasien dan pengobatan penyakit. Teknologi mikrofluida lab on chip ini muncul sebagai platform yang ekonomis dan serbaguna dalam deteksi dan diagnosis penyakit Alzheimer. Desain. Berikut merupakan metode dalam perancangan desain microchip kami, dimulai dari desain microchip dan fabrikasi microchip serta desain probe. Di sini kami menggunakan borofloat glass sebagai bahan dari microchip kami. Kemudian reagent and solution preparation. Berikut adalah list reagen yang kami perlukan. Kemudian microchip procedure dan assay optimization. Di sini kami melakukan preparasi sampel, prosedur hibridisasi, dan juga optimisasi konsentrasi dan juga suhu. Kemudian kami lakukan deteksi dan analisis dengan fluorescence microscopy. Berikut merupakan microfluidic chip design yang telah kami rancang. Di sini kami menggunakan borofloat glass material sebagai material dasar dengan terdapat 10 channel dengan dimensi 310 mikrometer kali 55 mikrometer dan 50 mm. Dengan ketebalan dari microchip kami adalah 0,5 mm dengan tambahan glass cover plate sebesar 0,17 mm. Pada desain kami terdapat 2 wells untuk sampel pada kedua ujungnya dengan volume 1,5 mikroliter. Berikut adalah diagnostic workflow untuk FISH at Chips. Pertama, dilakukan sampel loading berupa sampel darah. Di sini, capillary force akan memindahkan sel ke dalam microchannel. Kemudian dilakukan pemanasan pada 75 hingga 85 derajat Celcius selama 10 menit untuk mengimobilisasi sel pada microchip. Di sini Sieben et al. Pada 2007 melakukan eksperimen untuk menentukan rentang suhu optimum dalam melekatkan sel pada microchip dan didapatkan rentang suhu tersebut. Kemudian dilakukan vakum pada 20 inch of mercury. Setelah imobilisasi, sel didigest secara enzimatis dengan protein ASK untuk memungkinkan DNA probe memasuki sel. Di sini setelah itu dilakukan vakum pada 20 inch of mercury dan dilakukan pencucian dengan PBS buffer. Lalu dilakukan dehidrasi dan fiksasi DNA kromosomal dengan etanol dengan konsentrasi 70%, 85%, dan 95% selama masing-masing 2 menit. Kemudian dilakukan vakum kembali dan dilakukan hibridisasi target. Di sini dimasukkan probe solution dan dilakukan denaturasi DNA dan denaturasi probe pada 75 derajat Celcius selama 5 menit. Di sini, suhu dan waktu inkubasi untuk hibridisasi probe pada DNA target perlu dilakukan optimasi, sehingga kami belum dapat menentukan suhu dan waktu exactnya. Akan dilakukan optimasi pada rentang 37 hingga 60 derajat Celcius pada 1 jam, 2 jam, 4 jam, dan 6 jam waktu inkubasi. Setelah dilakukan inkubasi, maka dilakukan penyucian dengan SSC buffer pada 70 derajat Celcius. Kemudian, channels dikosongkan dan diisi dengan larutan SSC buffer dan NP40 yang merupakan deterjen non-ionik untuk post-hybridization wash solution. Kemudian dilakukan pencucian dengan PBS buffer dalam continuous flow. Kemudian dilakukan deteksi dengan fluorescence microscope. Selanjutnya dilakukan desain probe untuk identifikasi gen target. Gen yang digunakan yaitu gen APP, persernelin 1 dan persernelin 2 untuk deteksi early onset dengan probe fluorophore C3 dan ApoE4 untuk deteksi late onset dengan probe fluorophore C5 di ujung 5 aksen. Probe didesain dengan panjang 20 base pair sesuai sequence target dengan mutasi basal yang ditandai dengan warna hitam. Probe juga dianalisis titik lelehnya dan diperoleh titik leleh dengan rentang 56 hingga 60 derajat Celcius. Kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan dari kit ini yaitu mengurangi penggunaan sampel dan reagen, mempercepat proses inkubasi dan protokol uji dibandingkan metode FISH konvensional, memiliki proses yang lebih otomatis dengan device yang sederhana, pengumpulan sampel menjadi tidak invasif dibandingkan diagnosis dengan cairan cerebrospinal, kemudian dapat digunakan untuk membedakan dan mendeteksi early dan late onset Alzheimer. Kit ini juga menggunakan prop spesifik sehingga dapat mendeteksi region spesifik dan dapat dikembangkan untuk menargetkan lebih banyak gen terkait penyakit neurodegeneratif. Sementara itu, kit ini juga masih memiliki kekurangan, diantaranya adalah penyakit Alzheimer dapat dipengaruhi oleh faktor lain selain faktor genetik. Selanjutnya masih dibutuhkan studi lebih lanjut mengenai polimorfisme gen terkait AD di Indonesia, dan kit ini tidak dapat digunakan untuk melihat progres AD. Kesimpulannya adalah FISH at Chips merupakan alat diagnostik inovatif untuk deteksi awal early onset dan late onset Alzheimer berdasarkan gen terkait. Integrasi FISH dan Chips menjadi metode menjanjikan untuk membantu pemberian pengobatan yang tepat pada individu dengan AD. Kemudian penggabungan FISH dan mikrofluida dapat dikembangkan lebih lanjut untuk penyakit neurobiologis lainnya. Sekian presentasi dari kami. Berikut adalah referensi yang kami gunakan.